Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, jam 5.20 ya, saya kebetulan sudah bangun. Nah, pada kali ini saya akan berbagi tip bagaimana sih cara belajar programming, untuk pemula. Tip-tip apa aja sih yang dapat kita lakukan, kiat-kiat apa yang kita lakukan agar kita bisa memahami programming itu. Oke. Kenapa kita harus belajar programming? Buat teman-teman yang pengen belajar programming, adalah salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan dimanapun. Kita bisa kerja di rumah, bisa di kafe, atau yang lebih tren saat ini adalah kerja remote. Dan yang kedua, kenapa harus belajar programming? Karena salah satu contohnya, kita sudah 3 tahun kena pandemi COVID-19, tetapi pekerjaan programming itu karena dia bisa dikerjakan dimanapun, dia salah satu pekerjaan yang bisa dibilang tidak terdampak COVID dalam artian arti khusus ya. Oke. Kiat-kiat apa aja sih yang harus pelajari dalam bahasa programming? Yang pertama adalah teman-teman pengen belajar bikin apa dulu. Misalnya teman-teman pengen belajar membuat website, berarti teman-teman harus cari bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi website. Salah satu contohnya kalau kita membuat website adalah kita harus belajar HTML, CSS, dan bahasa pemrograman PHP itu. Nah, kalau teman-teman pengen belajar aplikasi Android, berarti bahasa pemrograman juga lain lagi. Salah contohnya kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman Android, teman-teman harus belajar Java, atau yang lebih khusus lagi bisa belajar Kotlin, bisa pakai Flutter atau pakai React. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kalau teman-teman pilih dulu bahasa pemrogramannya apa, untuk apa yang akan dibuat, seperti itu. Nah, karena kita masih dasar, pilih bahasa pemrograman yang paling mudah dan mudah dipahami. Salah satunya mungkin kita belajar membuat website dulu, atau membuat aplikasi desktop. Misalnya bisa, kalau aplikasi desktop itu paling banyak itu adalah bisa pakai bahasa pemrograman VB, C#, misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa gunakan modul atau buku panduan yang lengkap. Jadi kalau teman-teman ingin beli buku atau modul, belilah sekalian yang lengkap, sebisa mungkin yang bisa dalam artian yang tebal ya. Boleh pakai buku cetak, boleh pakai ebook, atau teman-teman boleh juga beli video tutorial di YouTube yang sudah ada playlistnya, seperti itu. Usahakan cari dulu modul yang lengkap dulu, atau video yang lengkap, supaya kita belajarnya tidak terpotong-potong. Biasanya kalau kita belajar yang sepotong-potong itu untuk yang sudah expert lah ya, sudah mengerti bahasa pemrograman tapi tinggal mengembangkan diri aja. Nah, kalau untuk pemula, saran saya kita belajar dulu yang paket lengkap. Jadi mulai dari dasar sampai bikin project. Carilah buku seperti itu, atau cari video yang seperti itu. Nah, soalnya kebanyakan buku yang cetak itu dia belajarnya terlalu dasar. Jadi kalau kita beli buku misalnya cara membuat website, biasanya dia tidak sampai bikin project. Nah, usahakan cari buku lah yang sampai bikin project. Kemudian yang ketiga, susun jadwal. Misalnya teman-teman mau bisa bikin website, targetnya berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan saya harus sudah bisa bikin website, seperti itu. Berarti teman-teman sudah harus meluangkan waktu, misalnya 1 hari 1 jam untuk belajar apa-apa. Misalnya minggu ini mau belajar HTML, minggu depan mau belajar CSS,
kemudian minggu ketiga mau belajar PXP, minggu keempat sudah mempelajari OOP, kemudian minggu kelima sudah membuat project seperti itu. Nah, silahkan teman-teman susun jadwalnya untuk apa-apa yang akan dipelajari. Oke. Yang keempat adalah sering praktek sebanyak-banyaknya. Tadi kan kita sudah belajar dari modul, dari buku, dari video, baik video playlist atau video YouTube. Nah, lakukan teman-teman praktek sebanyak-banyaknya. Semakin kita jam terbangnya tinggi, otomatis kita akan banyak mengalami hal-hal yang pernah kita alami di bahasa pemrograman. Misalnya sebelumnya kita tidak bisa ini jadi bisa ini, sebelumnya ini jadi bisa ini. Nanti teman-teman akan tahu sendiri cara cepatnya dengan kita sering belajar praktek. Kemudian yang kelima, usahakan teman-teman menghindari copy paste. Jadi kalau belajar diusahakan adalah mengetik. Kenapa kita usahakan mengetik? Karena dengan mengetik itu membuat kita percaya diri bahwa yang kita ketik itu benar atau salah. Kalau copy paste kan mungkin tidak tahu benar atau salahnya. Karena kita mengetik sendiri, otomatis kita akan tahu nanti kekurangan kita. Biasanya kalau di bahasa pemrograman itu, bahasa PHP, kita kekurangan titik koma yang sangat sering sekali, atau sering typo kalau mengetik. Nah, dengan kita sering mengetik, otomatis kita akan mudah memahami. Jadi tujuan utama adalah kenapa kita harus mengetik tadi, supaya kita percaya diri apa hasil yang kita buat, dan kita membantu menanamkan pada otak kita bahwa kita akan mudah memahami alur dari bahasa pemrograman tersebut. Kemudian yang keenam, dengan kita mengetik tadi, otomatis nanti teman-teman banyak akan sering sekali error. Jadi semua yang kita ketik itu kebanyakan error. Biasanya errornya karena typo atau kelewatan seperti itu. Nah, biasa ya, semua yang diketik di bahasa pemrograman itu, kalau kita belajar bahasa pemrograman, biasanya kita sering typo atau salah ketik atau kekurangan logikanya salah. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa memperbaiki itu. Itu kalau istilah di bahasa pemrogramannya adalah debugging. Nah, yang ketujuh, konsisten. Nah, yang paling berat adalah di nomor 7 ini, kita belajarnya sering tidak konsisten. Tadi kan kita di poin 3 tadi, kita sudah menyusun jadwal kita mau belajar apa-apa. Nah, diusahakan belajarnya konsisten. Belajar konsisten dalam artian kita tidak harus belajar sehari 8 jam atau sehari sampai kita bosan misalnya. Kita cukup menyisihkan waktu 1-2 jam untuk belajar konsisten. Misalnya hari ini 1 jam, besok 2 jam, itu lebih bagus ya, daripada kita hari ini belajar 8 jam, besoknya tidak belajar lagi. Terus itu tadi, diusahakan kita belajarnya konsisten tiap hari, supaya otak kita ini bisa menampung sedikit-sedikit ilmu yang kita pelajari. Karena kalau satu langsung banyak belajarnya, biasanya kita akan lupa. Kemudian terakhir, ini yang poin paling penting, jangan lupa istirahat. Karena tadi kalau kita sudah keasikan di bahasa pemrograman, kita keasikan coding, kita bisa lupa waktu, benar. Apalagi kita tidak menjaga diri, kesehatan kita. Kalau kita tidak istirahat, bisa jadi besok setelah belajar jadi sakit, atau bangunnya kesiangan, atau kegiatan yang lain seperti itu. Nah, istirahat cukup, baru besok supaya fresh, besok bisa belajar lagi. Ya, berikut 8 tip dari saya bagaimana kiat-kiat kita belajar bahasa pemrograman.
Terima kasih teman-teman telah menonton channel saya. Mudah-mudahan saya konsisten untuk mengupload video tip-tip belajar dari bahasa pemrograman. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikut pelatihan di BPPP Samarinda. Kebetulan saya instruktur TIK di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Oke, terima kasih. See you, bye-bye.